Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan dan persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya dalam hidup dan kehidupan kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam acara Damai Indonesiaku TV One Medan. Mudah-mudahan acara ini dan apa yang kita bicarakan pada kegiatan ini semuanya bermanfaat dan berguna bagi hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita ucapkan kepada manusia pilihan, manusia yang sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insya Allah di yaumil akhir nanti kita dan seluruh keluarga kita akan mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan membicarakan tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap kitab sucinya Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185 ini, kita jelas mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kitab suci Al-Quranul Karim yang merupakan kitab suci umat Islam diturunkan pada bulan suci Ramadan. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, sebab dipilih oleh Allah untuk sebagai bulan atau waktu saat diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW khususnya, dan kepada umat Rasul, kepada manusia pada umumnya. Itu makanya nama lain dari bulan Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Quran. Maksudnya adalah bulan
turunnya kitab suci Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, so'imin dan so'imat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah untuk umat manusia. Sebagai kitab suci yang terakhir, maka Al-Quran adalah melengkapi, menyempurnakan seluruh isi ajaran kitab-kitab yang telah diturunkan Allah sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Semua yang ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya ada dalam Quran, dan semua yang tidak ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya ada dalam Quran. Kenapa? Karena Quran adalah kitab terakhir. Quran adalah pelengkap dan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Maka oleh karena itu, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kita umat Islam terhadap kitab suci Al-Quran yang kita miliki harus merasa lebih bangga, merasa lebih senang, karena kita terpilih sebagai umat terakhir yang mendapatkan kitab terakhir, kitab yang paling sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, apapun masalah yang kita alami, kita jalani dalam hidup ini, jawabannya semua ada dalam Quran. Solusinya semua ada dalam Quran. Asal kita mau menjadikan Al-Quran sebagai sumber untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan ini. Baik pemirsa yang berbahagia, untuk selanjutnya mengenai apa sikap yang harus kita lakukan dalam rangka memuliakan kitab suci Al-Quran yang kita miliki, akan kita jelaskan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, so'imin dan so'imat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim terhadap kitab suci Al-Quran, kitab terakhir yang diberikan Allah kepada kita? Bagaimana kita harus memuliakan Al-Quran itu? Para ulama kita memberikan penjelasan dan juga sekaligus bimbingan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kitab suci Al-Quran. Setidaknya ada 5 poin penting, ada 5 sikap yang harus kita lakukan terhadap kitab suci Al-Quran yang kita miliki. Pertama, meyakini kebenaran ajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran.
meyakini, artinya mengakui betul-betul bahwa Al-Quran itu memang betul-betul berasal dari Sang Maha Suci, yakni Allah, sehingga menjadi kitab suci. Tidak ada yang bisa diragukan di dalamnya, baik wujud fisik dari Al-Quran itu sendiri maupun isi yang terkandung di dalamnya. Isi-isi ajaran yang terkandung dalam Al-Quran harus betul-betul kita yakini kebenarannya. Ini hal pertama, ini sikap pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap kitab suci Al-Quran yang menjadi kitab sucinya. Pemirsa yang berbahagia, dalam meyakini kebenaran kitab suci Al-Quran, tentu kita harus menyandarkannya kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Al-Quran hakikatnya berasal dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra Al-Quran, dan sungguhnya kamilah yang akan selalu menjaganya. Jadi dengan keyakinan yang seperti ini, maka tidak akan ada sedikit pun keraguan yang kita miliki dan kita lakukan terhadap kemurnian kitab suci Al-Quran. Kemudian sikap yang kedua seorang muslim terhadap kitab suci Al-Quran adalah membacanya. Membaca Al-Quran sesuai dengan arti Al-Quran itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab, qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Yang namanya bacaan, tentu sikap kita terhadap bacaan itu adalah membaca. Membaca Al-Quran merupakan sikap kedua yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap kitab suci Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini bukan pekerjaan kecil dan ringan atau sepele. Mungkin ada orang menganggap membaca Al-Quran sama dengan membaca yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW menyatakan bahwa membaca Al-Quran itu mempunyai nilai yang beda dengan membaca kitab atau bacaan-bacaan yang lain. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, orang siapapun dia yang membaca kitab suci Al-Quran, satu huruf yang dia baca, maka Allah akan berikan pahala baginya satu hasanah. Satu hasanah itu sama dengan 10 nilai. Berarti satu huruf yang kita baca itu kita mendapatkan satu hasanah yang sama setara dengan 10 pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW lebih menegaskan lagi, la aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya sekali kita baca kalimat alif lam mim, kita mendapatkan pahala 3 huruf. Kali dengan 10 berarti kita dapat pahala 30. Inilah keistimewaan dan keutamaan orang yang selalu baca Quran. Ditambah lagi dalam hadis yang lain Rasul menyatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Baca Al-Quran, nanti dia akan datang di yaumil akhir memberikan syafaat bagi ashabnya. Ashabnya itu orang yang menjadi sahabatnya. Sahabat Quran adalah orang yang selalu berteman dengan Quran, rajin baca Quran. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Kemudian
Sikap yang ketiga seorang muslim terhadap kitab suci Al-Quran adalah mempelajari isi kandungan yang terdapat di dalamnya, sekaligus juga mengajarkannya kepada yang lain. Mempelajari tentu konteksnya adalah dengan mengamalkan, dan setelah mengamalkan maka selanjutnya adalah mengajarkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, mengetahui yang terkandung dalamnya, tujuannya untuk bisa mengamalkan isi. Setelah isi bisa diamalkan, maka lanjutkan dengan mengajarkan. Jadi mempelajari dan mengajarkan itu satu kegiatan sama dari seorang muslim terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, apa yang sudah kita pelajari dari Al-Quran jangan kita pahami sendiri, jangan kita amalkan sendiri, supaya manfaatnya bisa dirasakan juga bagi orang yang lain. Itu makanya dalam agama dianjurkan, ajarkanlah Quran itu supaya kamu menjadi orang yang terbaik daripada orang yang lain. Baik pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, untuk sikap yang selanjutnya akan kita sampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut. Cerita Santri, Kamis dan Jumat, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Orang yang baik di mata Allah adalah orang yang punya ilmu. Artinya, faham tentang agama. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu dengan Allah. Sebutin hajat kita, apalagi menjelang Jelang berbuka setiap hari pukul 17.45 waktu Indonesia Barat di TV One. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap yang keempat yang harus dilakukan seorang muslim terhadap kitab sucinya Al-Qur'anul Karim adalah mendakwahkan, mensyiarkan. Kalau mengajarkan mungkin terkhusus kepada komunitas Islam, umat Islam itu sendiri secara internal. Tapi kalau mendakwakan, maka ini terbuka secara umum. Artinya, apa yang terkandung dalam Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran, kita sampaikan kepada siapapun dia. Sebab Al-Quran yang menurunkan adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau Quran itu hanya diajarkan untuk kita sebagai umat Islam saja, memang betul kita manusia, tapi kita kan orang yang memang khusus memegang kitab suci Al-Quran.
Quran itu hanya akan terbatas dalam ruang lingkup yang kecil. Sementara manusia yang banyak itu mungkin dia tidak seorang muslim. Tapi dengan adanya dakwah, dengan adanya syiar tentang kandungan, kebenaran isi yang terdapat dalam Al-Quran, boleh jadi nanti manusia-manusia lain akan terbuka hatinya untuk menerima syariat Allah, syariat Islam ini. Kalaupun belum sampai pada taat menerima syariat Allah, syariat Islam, setidaknya mereka akan menjadikan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran sebagai hukum-hukum yang berlaku dalam hidup dan kehidupan manusia seperti saat sekarang ini. Jadi dakwah dan syiar itu penting dilakukan seorang muslim, agar muslim itu bukan hanya baik sendiri dalam komunitasnya, tapi juga bisa menjadi teladan di luar komunitasnya, di hadapan bangsa, di hadapan umat pemeluk agama yang lain. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Kemudian sikap yang kelima, seorang muslim terhadap kitab sucinya Al-Quran adalah menjaga dengan baik. Menjaga dengan baik artinya Quran itu walaupun Allah sudah menjamin dijaga oleh Allah, memang Quran itu tidak akan hilang dari permukaan bumi ini, tapi tidak berarti bahwa Quran itu tidak hilang dari sisi kita. Makanya kita pun harus punya peranan untuk menjaga Al-Quran. Dari permukaan bumi ini Allah sudah menjamin Quran itu enggak. Allah memang sudah menjamin bahwa Al-Quran itu tidak akan mungkin hilang dari muka bumi ini. Karena tidak ada satupun yang mampu akan menghancurkan dan menghilangkan Al-Quran. Akan tetapi tidak ada jaminannya bahwa Quran itu akan bisa hilang dari kehidupan kita, dari sisi kita, dari rumah kita. Maka itulah kita perlu menjaga Al-Quran. Kita masih ingat di masa bangkitnya PKI dulu tahun 1965, bagaimana orang-orang PKI ini sampai menghancurkan kitab suci Al-Quran itu. Ada yang mereka injak-injak, ada yang mereka bacok-bacok dengan parang, dengan kampak, dengan cangkul, ada yang bahkan mereka koyak-koyak. Ini menunjukkan bahwa Quran itu dari sisi kita bisa hilang, bisa hancur, walaupun dari seluruh permukaan bumi tidak. Maka itulah kita sebagai umat Islam perlu menjaga kitab suci Al-Quran itu. Bagaimana cara ideal menjaga Al-Quran? Ya, yang paling utama adalah menyimpannya di dalam diri kita, yaitu dengan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Karena kalau ayat suci Al-Quran sudah dihafal, walaupun wujud Al-Quran, bukunya itu dihancurkan, Al-Quran tidak akan hilang dari dalam diri kita. Maka menjaga yang paling utama adalah dengan menghafalnya, memasukkannya dalam diri kita, masukkan dalam memori akal pikiran kita. Maka selamanya sampai kita wafat, Quran itu masih terjaga dalam diri kita. Kemudian idealnya menjaga Al-Quran yang berikutnya adalah melindunginya dari hal-hal yang berbau syirik, hal-hal yang menimbulkan khurafat, hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan mistis yang negatif. Jangan gunakan Al-Quran itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan Allah. Masih banyak umat Islam sekarang ini menjadikan Quran itu kadang-kadang ya sebagai benda pusaka, sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Sampai-sampai ada pernah kita lihat orang itu menyimpan Al-Quran itu begitu rapi, berlapis-lapis kain yang digunakan untuk nutupin Quran. Ditaruh di tempat yang tinggi, kemudian diletakkan
setiap malam-malam tertentu dikasih wangi-wangian, dikasih bunga-bunga. Ini tentu sikap menjaga yang salah. Menjaga Quran, kita melindunginya dari hal-hal yang berbau syirik, khurafat, tahayul, mistis yang negatif. Jangan gunakan Quran untuk hal-hal yang seperti itu. Itu akan menistakan dan melecehkan serta menghinakan kitab suci Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang menghinakan Al-Quran, maka Allah pun akan menghinakan dia. Maka terhadap Al-Quran ini, janganlah pernah kita coba untuk menggunakannya kepada hal-hal yang tidak diinginkan Allah. Tidak sesuailah dengan syariat agama yang kita anut. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin, soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi idealnya kita menjaga Al-Quran itu? Yang terakhir adalah dengan selalu berinteraksi langsung, menggunakan Al-Quran sebagai obat bagi diri kita, dengan bertadawi namanya, dengan menjadikan Al-Quran sebagai obat. Setiap kita menghadapi masalah, kembali kepada Quran, cari obatnya. Sakit fisik, sakit zahir, semuanya bisa berobat dengan Al-Quran. Apalagi sekarang ini sudah banyak kita lihat ada ahli-ahli ruqyah atau ruqyah syariah yang muncul. Semuanya menggunakan bacaan kitab suci Al-Quran. Mengapa seperti itu? Karena seperti itu Rasulullah SAW mencontohkan. Kalau kita sakit zahir, kalau kita sakit fisik, Al-Quran bisa jadi obat. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh, rahmat, wujud kasih sayang pada orang-orang yang beriman, dan tidak akan menambah kesulitan sedikit pun bagi orang-orang yang menjadikan Quran itu sebagai obat dan sebagai rahmat dalam hidup. Kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi itulah ideal yang ketiga dalam rangka menjaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Selalu berinteraksi dengan Quran apabila menghadapi masalah, terutama dalam rangka mengobati penyakit zahir dan batin kita. Jangan tinggalkan Quran. Jadikan Quran selalu sebagai teman kita, supaya nanti di akhirat Al-Quran pun akan menjadi teman yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan dengan memahami, dengan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang harus kita lakukan terhadap kitab suci Al-Quran kita, maka kita bisa menjadi salah satu orang yang mampu bersikap baik terhadap Al-Quran, sehingga nanti mendapatkan syafaat Quran di yaumil akhir kelak. Demikian tausiah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.